Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, dan 12. Kita masih akan membahas materi genetik. Yang akan kita bahas kali ini adalah proses yang disebut dengan sintesis protein, dan yang akan dibahas di sini hanya salah satu prosesnya, yaitu transkripsi. Sintesis protein sesuai dengan namanya, dia adalah proses pembentukan protein, ya, merupakan suatu mekanisme di dalam tubuh di mana semuanya akan berpusat pada sintesis protein. Jadi kalau di DNA itu ada gen, ya, ada gen. Gen itu mengatur semua pekerjaan dalam tubuh kita, ya. Nanti yang akan melaksanakannya adalah RNA, ya. RNA akan membawa kode dari DNA, kemudian kode-kode tersebut, kode genetik, akan diterjemahkan menjadi protein. Nah, protein inilah yang akan bekerja di dalam tubuh. Apakah dia akan membentuk suatu jaringan, apakah dia akan menjadi enzim, ya, atau melaksanakan fungsi tubuh yang lainnya, ya. Jadi sintesis protein ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama namanya transkripsi, ya, transkripsi. Trans itu berarti memindahkan, skripsi itu tulisan, jadi memindahkan tulisan, dalam hal ini kode genetik atau informasi genetik dari DNA. Kan DNA itu ada dua rantai, ya, ada rantai sense dan antisense. Maka yang akan menjadi cetakan bagi RNA itu adalah DNA antisense, makanya disebut dengan DNA template, ya, jadi cetakannya. Nanti proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA messenger atau RNA duta disebut dengan transkripsi, ya. Jadi kode atau informasi genetik dari DNA sekarang sudah pindah ke RNA. Nanti RNA akan melanjutkan tugasnya dengan melakukan translasi. Translasi itu artinya penerjemahan. Kode genetik kan namanya masih kode, jadi belum dipahami oleh tubuh. Jadi nanti diterjemahkan menjadi bahasa yang dipahami oleh tubuh berupa susunan asam-asam amino atau protein, ya. Jadi protein inilah nanti yang akan melaksanakan apa yang dimaui oleh gen. Jadi sesuai dengan apa yang tercantum dalam gennya, ya. Di video ini kita akan membahas transkripsi. Transkripsi itu jadi kita akan melihat bagaimana kode genetik dari DNA antisense dipindahkan ke RNA messenger atau RNA duta. Ini prosesnya terjadi di inti sel atau di nukleus. Kenapa? Karena DNA tidak keluar dari nukleus, maka pencetakannya atau transkripsinya terjadi di nukleus. Nanti mRNA dutanya kalau sudah mendapatkan kode genetik baru dia keluar dari nukleus, ya. Jadi transkripsi terjadi di nukleus, kita akan memindahkan kode genetik dari DNA template yaitu antisense ke RNA messenger atau RNA duta, ya. Kita mulai. Jadi ini DNA-nya, jadi nanti tidak semua akan di transkripsi, hanya sebagian saja yang mau dilaksanakan oleh tubuh, ya. Jadi inilah yang disebut dengan gen. Jadi, ya, gen. Misalnya gennya nggak semua. Misalnya di sini gennya mulai dari sini, ya. Dari sini misal sampai ke sini. Itu, ya. Misalnya gennya kebetulan mau membuat warna mata misalnya, maka ini yang akan ditranskripsi. Jadi hanya bagian ini saja, ya. Jadi sebetulnya gen itu adalah kode-kode genetik yang ada di DNA yang akan mengekspresikan sesuatu, ya, apakah itu enzim, apakah itu jaringan dan sebagainya, ya. Nah, kita mulai prosesnya seperti biasa, selalu ada inisiasi, permulaan. Nanti dari bagian DNA tersebut yang akan ditranskripsi ada bagian yang disebut dengan promoter. Jadi promoter ini adalah bagian tempat dimulainya proses transkripsi. Nah, di sini disebut juga dengan tata box, ya, tata box. Kenapa? Karena di situ basa nitrogennya banyak terdapat basa nitrogen TA,
makanya disebut dengan tata box. Nah, nanti daerah promoter ini akan dikenali oleh protein. Seperti biasa ya, ada daerah awal dikenali oleh protein. Nah, ini namanya nih protein transkripsi atau transcription factor. Nah, nanti adanya protein transkripsi ini akan membuat pilihan DNA ini terbuka ya, pilihan DNA yang akan ditranskripsi terbuka dan akan mengundang enzim yaitu RNA polimerase. Nah, ini ya. Jadi setelah ada transcription factor, kemudian datanglah RNA polimerase. Nah, sekarang kita lihat ini rantainya kan ada dua ya, yang antisense, yang atas berarti yang sense. Yang sense disebut juga kodogen, yang antisense disebut dengan template. Nanti yang akan dicetak hanya yang bawah aja ya. Beda dengan replikasi DNA. Kalau replikasi DNA dua-duanya. Kalau ini hanya yang antisense atau template ya, yang arahnya 3 ke 5. Karena nanti RNA polimerase akan mencetak RNA dengan arah rantai 5 ke 3. Berarti kalau 5 bikinnya dari 3 gitu ya. Jadi ini RNA polimerase. Seperti biasa kodenya tidak ibu tuliskan, tapi kalian sudah hafal ya. Kalau A nanti pasangannya dengan U. Jangan lupa ini U ya, karena ini RNA bukan DNA. Kalau G biasa pasangannya dengan C ya, dengan C atau sitosin. Kemudian ikatan hidrogennya juga biasa A dengan U itu 2, kalau G dengan C ada 3 ya. Jadi tambahin lagi sini ya. Jadi ibu tidak tuliskan. Jadi kalau misalnya di sini A berarti dia bikin U. Kalau di sini G berarti dia bikin C ya. Nah, kita mulai. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi ini mulai bikin rantai mRNA yang baru. Ini mRNA atau RNA duta. Ini ya yang kuning. Yang kuning ini berarti RNA messenger. RNA polimerasenya yang ini ya, ini RNA polimerase. Ya, kita lanjut. Kemudian terus aja gitu manjang. Nanti kalau yang ini udah selesai, ribosomnya akan bergeser ya, akan bergeser ke sini. Sehingga terbentuklah RNA yang lain. Jadi gitu. Bikin lagi yang baru di sini. Misalnya di sini ada G, misalnya di sini ada C. Jadi kalau udah selesai RNA polimerasenya geser lagi ke sini, bikin lagi yang baru. Misalnya A, kemudian U, geser lagi terus sampai selesai ke ujung ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Nih RNA messengernya ya. mRNA atau RNA dutanya. Kalau sudah selesai ya udah dia keluar dari DNA. Nah, gini. Ini mRNA ya. Nah, mRNA ini akan keluar dari inti sel bila sudah selesai ya. Bila sudah selesai, mRNA akan keluar dari inti sel atau nukleus, akan menuju kemana? Menuju ke sitoplasma. Sitoplasma. Tepatnya kemana? Tepatnya ke ribosom. Tempat dilaksanakannya translasi. Ya, jadi ini mRNA keluar dari inti menuju ke sitoplasma atau ke ribosom. Nah, tapi sebelumnya ternyata mRNA ini adalah mRNA yang belum jadi masih pre-mRNA. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, nanti akan terbagi menjadi 2. Ya, ini ternyata belum mRNA ya. Ternyata ini masih pre-mRNA. Jadi mRNA-nya belum jadi ya. Ada apa saja di situ? Jadi di situ ada rangkaian yang disebut dengan ekson. Nah, ini ekson.
dan ada intron. Ini intron. Jadi kayak gitu ya. Ekson, intron, ekson, intron, ekson. Nah, nanti intronnya tidak dipakai. Jadi yang namanya mRNA itu hanya terdiri dari ekson saja. Nah, terus intronnya nanti untuk apa? Intronnya nanti dipakai untuk kode membuat tRNA misalnya, RNA transfer, atau untuk membuat RNA ribosom misalnya, gitu ya. Jadi yang akan dipakai di sini ekson saja. Jadi ada proses nanti yang disebut dengan splicing. Ya, splicing itu apa? Splicing itu penghilangan intron. Ya. Jadi splicing itu menghilangkan intron. Nah, supaya nanti mRNA-nya hanya terdiri dari ekson. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dia bisa sendiri lepas atau bisa juga pakai enzim namanya spliceosome. Jadi ini nanti ini melekuk gini. Nah, gitu ya. Nanti ini semakin lama semakin ke tengah. Nih, ini semakin ke tengah yang intronnya, sehingga nanti lepas ya, lepas. Jadi nanti hasil akhirnya adalah hanya terdiri dari intron saja, ekson saja ya. Nah, gitu. Jadi ini berarti intron lepas ya. Intron lepas. Nah, lepasnya bisa auto ya sendiri. Bisa juga dibantu oleh enzim namanya spliceosome. Nah, gitu ya. Kemudian berarti yang ini hanya apa? Ini hanya terdiri dari ekson saja. Ini ekson ya. Jadi ini misalnya ini tadi terdiri dari tiga segmen ekson. Nah, inilah yang disebut dengan mRNA ya. Nah, mRNA inilah yang sudah jadi kemudian keluar dari inti menuju sitoplasma. Ini kita pindah kalau gitu. Ini mRNA yang sudah jadi ya, keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma atau ke ribosom. Ya, demikian penjelasan tentang transkripsi. Di video selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang proses translasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.